Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, banyak yang memahami jihad hanya sebatas perang di medan tempur. Padahal Al-Quran telah mengajarkan bahwa jihad memiliki makna yang lebih luas. Ia adalah perjuangan menegakkan kebenaran, menahan hawa nafsu, melawan kebodohan, dan menyampaikan dakwah dengan hikmah. Setiap muslim dipanggil untuk berjihad sesuai dengan kondisinya, dengan lisannya, pengetahuan, harta, maupun dengan tenaganya. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik yang mengingatkan kita tentang jihad sebagai jalan panjang perjuangan menuju ridha Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang berjuang dengan ilmu, penuh kesabaran dan keikhlasan agar hidup kita penuh makna di dunia dan menjadi bekal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Senangnya. Yang penting tuh melihat Pak Kiai sehat, penuh semangat, itu menjadi energi buat kita juga. Amin, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu bersemangat dan bergairah selalu untuk berdakwah ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Ini juga bagian dari jihad ya Pak Kiai ya. Bicara soal pembahasan kita hari ini ya Pak Kiai ya. Betul, Nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, pembahasan kita tentang jihad. Kadang-kadang seringkali mungkin karena memang ilmu kita yang masih fakir ini, kita memaknai jihad itu hanya sekedar memang tindakan fisik. Pokoknya yang namanya jihad itu ya perang di medan tempur, itu jihad. Padahal sejatinya dimensi dan definisi jihad dalam Islam itu tuh banyak. Bahkan saya mungkin yang perempuan, seorang ibu rumah tangga misalnya, saya pun juga bisa melakukan, dapat pahala jihad itu juga mungkin ya Pak Kiai. Nah bagaimana kemudian Islam mendudukkan jihad itu seperti apa? Dan kesempatan mendapatkan pahala jihad itu diraih dari mana saja Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Jihad adalah sebuah kata, satu kata yang tertinggi dalam pandangan Islam. Jadi kata jihad itu jim, ha, dal, jahada, itu maknanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah jadi jihad itu maknanya bazlu taqati fi sabilillah, mengerahkan segala kemampuan, konteksnya itu fi sabilillah. Ya, jihad itu. Oleh karena itu dia bersinggungan, kadang-kadang jihad itu maknanya perang. Padahal di dalam konsep Al-Quran yang namanya perang itu artinya qital. Ya. Qital itu artinya perang. Jadi jihad maknanya bukan perang. Tetapi perang bisa jadi bagian dari jihad. Apabila perangnya itu dengan sungguh-sungguh, maka dia jihad. Nah kalau begitu ada dua kosakata yang perlu diperhatikan. Kesungguhan dengan fisabilillah. Kalau kesungguhan dengan itu konteksnya fisabilillah, maka nilainya dia adalah jihad. Seorang yang belajar, kemudian dia belajarnya sungguh-sungguh, ya, dan yang dipelajarinya fisabilillah, memang dia ingin melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, maka kalau dia mati di perjalanan berangkat sekolah, berangkat kuliah, dia matinya mati fisabilillah, matinya mati syuhada. Seorang ibu sadar benar ada tugas memakmurkan kehidupan itu dengan perintah untuk memiliki anak. Maka dia dengan sadar hamil menerima itu bagian dari kebutuhan dan tugas keagamaan. Ternyata Tuhan mencatatkan ya bahwa dia tidak menyelesaikan, tidak bisa selesai untuk melahirkan, dia wafat. Maka bagi wanita dia matinya mati syahid. Karena dia sudah jahada, sudah sungguh-sungguh. Nah, jadi bila dua dimensi itu ada pada satu kehidupan, maka dia bisa disebut dengan jihad. Nah ini menarik Mbak Mira. Di dalam surah At-Taubah itu diajarkan itu,
wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi kalau dibilang berjihadlah kalian, sungguh-sungguhlah berjihadlah bi amwalikum dengan harta. Wa anfusikum dengan jiwa kalian fi sabilillah. Ini maknanya adalah jihad yang inti. Jihad yang inti itu bisa berupa harta, bisa berupa nyawa gitu loh. Tapi ada jihad bil qalam. Jihad dengan ilmu pengetahuan. Orang yang menggali, meneliti, mengembangkan teknologi, mengembangkan sains, dan memang dia ingin berharap benar mendapatkan sebuah keutamaan, keunggulan, maka dia sebenarnya sedang berjihad. Oleh karena itu, oleh Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud ditambahkan ini ayat ini. Kalau Al-Quran itu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nabi mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Lisan. Berarti jihad dengan diplomasi itu menjadi jihad yang tidak kurang nilainya dengan orang yang berperang. Orang-orang yang ada di Palestina, mereka itu jihadnya an-nafsu bimaknal kalimah. Memang berjihadnya dengan nyawa dia. Tapi orang Indonesia bisa berjihad bi alsinatikum. Melakukan diplomasi, melakukan hubungan-hubungan ya yang satu ada profesi-profesi seperti PBB ya, organisasi-organisasi di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan diplomasi, maka dia sebenarnya sudah berjihad juga. Yang tidak kurang nilainya dengan orang yang memanggul senjata itu. Jadi betapa jihad itu medan areanya itu luas. Apabila dimensinya dengan sungguh-sungguh, konteksnya fisabilillah, maka itu maknanya jihad. Oke. Jadi kita juga tidak kemudian boleh semena-mena mendefinisikan jihad ya Pak Kiai. Artinya gini, melihat jihad ini lebih besar daripada yang lain gitu. Karena ukuran itu hanya Allah yang tahu ya Pak Kiai ya. Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang situ kan cuman dakwah doang. Misalnya gitu Pak Kiai. Ada anggapan bahwa dakwahnya kan dakwah lisan aja. Sementara mungkin misalnya saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina berjihadnya dengan nyawa. Belum, maksudnya kita nggak bisa menakar itu kan. Menjudge itu juga nggak bisa ya Pak Kiai ya. Kan standar Qur'annya itu dia sungguh-sungguh nggak dengan yang dia upayakan. Terus keluar nggak dari konteks fisabilillah? Kalau nggak sama aja. Dan nilai syahidnya juga sama. Ya, hanya bedanya orang yang mati syahid yang tertempuran itu dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Itu aja pembedanya. Adapun kelebihannya itu sama-sama orang yang mati syahid. Oke. Jadi misalnya kita yang mungkin kita hidup di Indonesia, mungkin Allah berikan kemudahan dalam mencari ilmu ya gitu Pak Kiai, ngaji, datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, dan ketika kita bersungguh-sungguh untuk datang ke sana dengan segala, kadang-kadang kan ada dilema, bukan dilema sih, tapi tantangannya ya, aduh malesnya, nggak apa-apa deh, saya pokoknya mau ngaji gitu. Dengan kita datang bersungguh-sungguh, insya Allah kita juga dapat pahala jihad Pak Kiai. Buktinya kalau dia meninggal mati syahid juga. Ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi bukan medan areanya, tetapi terpenuhi dua unsur apa tidak. Sungguh-sungguh nggak di situ, fisabilillah nggak di situ, gitu ya Pak Kiai. Apa yang Allah janjikan Pak Kiai pada orang-orang yang bersungguh-sungguh tadi Pak Kiai? Surga. Ya. Dan levelnya tapi beda-beda ya Pak Kiai. Bagaimana tergantung kesungguhan dari bobotnya kesungguhan kita nggak Pak Kiai? Iya. Hanya kalau dibilang surga, apakah surga itu sama? Beda. Ada sekurang-kurangnya itu levelnya itu ada 4 level, 8 tingkatan. Nah, orang yang mati syahid itu punya level yang tertinggi. Karena dia berani mengerahkan segala ya yang dia punya itu, hartanya, tenaganya, pikirannya, jiwanya. Maka dia dapat yang tertinggi. Nah, ini Mbak Mila yang menarik ini. Al-Quran maupun hadis Nabi itu mendudukan harta itu sebagai media jihad nomor 1. Iya. Kenapa Pak Kiai? Ya. Why?
Kenapa harus harta? Nah, jadi ternyata orang itu imannya bisa gagal. Ternyata orang itu bisa lulu lantai itu kalau sudah bersentuhan sama kepentingan hidup maknanya. Jadi Allah udah bilang, kalau ada musibah, kamu jangan nasihatin sabar, tapi kamu bawain sembako. Maka kamu sebenarnya sudah berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak mesti maknanya lisan. Betul. Nah, jadi kita tiap pagi kita kirim, ya, tiap pagi kita transfer untuk saudara-saudara kita. Persoalan kemampuan maka menurut kapasitas masing-masing. Ketika dia mengirimkannya itu kepada orang-orang saudaranya itu tadi, maka menjadi sesuatu yang luar biasa ketika itu yang ada pertama kali dalam otaknya. Itu yang menyebabkan dia sama nilainya dengan yang di sana. Nah, jadi bagi kita yang di Indonesia yang merasa persaudaraan kita dengan mereka itu, bagi kita itu kirimkan saja mal. Itu mengapa dalam hadis maupun Al-Quran jihad dengan harta itu nomor satu. Dan insya Allah kita dapat ganjaran yang juga luar biasa. Sama lah gitu dengan perjuangan saudara-saudara kita di sana gitu ya Pak Kiai. Masya Allah. Mereka kan nggak punya harta. Iya, kita yang punya kita harus support habis-habisan kan Pak Kiai ya. Bahasanya begitu, Masya Allah. Menarik sekali pembahasan soal jihad ini Pak Kiai. Tapi seperti biasa kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Dimas Ramadhani yang sedang menempuh pendidikan di Malaysia. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadhani. Asal saya dari Banjarmasin. Saya sedang menempuh pendidikan Magister di International Islamic University Malaysia. Saya mengambil bidang fikih dan usul fikih. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara jihad dengan qital? Mengingat sebagian masyarakat memaknai bahwa jihad adalah perang, dan perang juga diistilahkan dengan sebutan qital. Jadi apa perbedaan dengan antara jihad dengan qital? Selanjutnya, pertanyaan saya, apakah jihad tersebut selalu dimaknai kita harus pergi ke medan perang? Ataukah ada jihad yang lain yang bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sekarang, tergantung urgensinya masing-masing. Mengingat kita sudah tidak berada dalam zona perang, jadi apakah ada jihad yang lain yang tidak harus kita ke medan perang, Kiai? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas di Malaysia yang sedang menempuh pendidikan S2-nya, mudah-mudahan lancar pendidikannya. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali Pak Kiai. Tadi sedikit banyak sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Pertanyaan seputar apa perbedaan jihad dengan qital dan apakah memang jihad itu senantiasa hanya dimaknai dengan pergi ke medan perang dan bertempur melawan musuh Islam gitu misalnya. Apa tuh Pak Kiai? Baik, yang pertama qital itu perang, tidak ada makna lain kecuali perang. Aja. Jadi benar-benar perang secara fisik Pak Kiai. Ya, konfrontasi fisik gitu. Tapi kalau jihad bisa bermakna perang dan bisa bermakna lain. Oleh karena itu jihad qital bagian dari jihad. Tapi jihad belum tentu bermakna perang. Yang kedua, tadi kita sudah memberikan penjelasan bahwa perspektif Al-Quran yang disebut dengan jihad itu dua. Baisnya itu sungguh-sungguh, kemudian bais yang keduanya fisabilillah. Kalau dia sungguh-sungguh fisabilillah, nah kita lihat sekarang fisabilillah
eh, ada sebuah kompilasi hukum Islam tentang makna fisabilillah. Salah satu asnaf zakat itu kan adalah fisabilillah. Fisabilillah itu kalau dulu diartikan itu orang yang memanggul senjata, kalau sekarang itu orang yang memanggul pena. Itu kompilasi hukum Islam. Jadi ulama kumpul, kalau tidak salah waktu itu di Mesir, membuat interpretasi perluasan makna fisabilillah. Salah satunya itu adalah ulama dan pelajar. Pelajar, mahasiswa, dan ulama yang mengajarkan ilmu, maka dia kalau dalam sungguh-sungguh, maka dia sedang berjihad. Dimas di Malaysia pada dasarnya melakukan jihad fisabilillah karena memenuhi dua kriteria. Dia sungguh-sungguh meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua yang dia cintainya untuk belajar dan belajarnya sungguh. Nah, konteks dua hal ini terpenuhi, maka dia disebut jihad. Jadi kalau ditanya apa jihad yang terbaik pada masa damai seperti ini, seperti Anda. Anak muda belajar, mencari ilmu sepandai, setinggi dan sebanyak mungkin dia belajar, maka dialah yang ada di tangan mereka lah peradaban kebaikan di akhir atau di akhir kemudian di kehidupannya. Itu adalah makna jihad yang kontemporer. Jadi makna yang kontemporer itu pertama adalah belajar, berdakwah, dan yang tadi itu adalah diplomasi yang dimaksud dengan kata wa'al sinatikum. Ada orang yang membuat berbeda pendapat. Saya ingin mengomentari sedikit. Ada artis, beberapa artis, orang-orang yang jadi top figur, orang-orang yang selebgram berangkat di seluruh dunia untuk kumpul di Mesir. Mereka ingin show force, ingin menunjukkan bahwa mereka peduli dengan Palestina, dengan Gaza gitu. Tetapi sampai di Mesir mereka tidak bisa keluar ke Rafah karena memang Mesir kedaulatannya itu nggak boleh diganggu gugat, dia penuh ya. Dia juga punya, dia sudah hitung itu resikonya membuka Rafah untuk orang-orang ini. Kelihatannya sederhana, Mbak Mila, itu kelihatannya sederhana, tetapi dalam dunia diplomasi ini dia punya pengaruh, dia punya gaung, dia berani menyatakan kepeduliannya terhadap ya orang-orang yang penderitaan di Gaza. Dia bukan cuma sekedar berapa ongkos pulang pergi, berapa waktu yang dia ditinggalkan kalau dibandingkan itu sebagai komersialisasi. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi gaungnya mereka berani menyatakan itu orang-orang yang terluka, yang kakinya patah, yang matanya buta dan lain sebagainya. Mereka merasa senang dengan adanya saudara yang memberikan atensi itu. Jadi jihad itu bisa kita lakukan, bisa kita terjemahkan yang sifatnya kontemporer. Apa yang bisa menyenangkan dalam dua hal terpenuhi, sungguh-sungguh dan fisabilillah, maka itu juga boleh bermakna jihad. Oke. Jadi peran kita, jadi intinya bahwa jihad itu kita bisa lakukan dengan kapabilitas dan peran kita masing-masing Pak Kiai ya. Jadi misalnya tidak harus kemudian dimaknai secara konvensional bahwa jihad adalah hanya sekedar ke medan perang, bahwa ketika saya menjadi seorang ibu atau saya menjadi seorang perempuan, seorang muslimah, saya juga dengan peran saya ini saya juga bisa berjihad gitu ya Pak Kiai. Mungkin ibu guru yang mengajarkan atau mungkin ustadz, para asatis kita yang mengajarkan ilmu berdakwah kepada umat Islam, itu juga bagian dari jihad. Jadi setiap peran yang melekat pada diri kita itu bisa jadi sarana jihad buat kita ya Pak Kiai ya. Iya, jadi dengan hakikatul jihad, hakikat jihad itu bahwa dan dia menjadi afdolul jihad at-ta'lim wa ta'lum. Belajar dan mengajar. Itu adalah jihad yang tertinggi di luar ya kondisi di mana sangat gawat. Kalau dalam posisi damai, belajar dan mengajar adalah jihad yang terbaik. Nah, apakah itu satu-satunya? Enggak. Bagi orang kaya dengan harta, maka ketika orang yang sedang tetangganya
dia berikan beasiswa, maka dia sebenarnya berjihadnya tidak jauh karena dia berjihad di samping rumahnya. Ya, jadi rumuskan saja makna jihad, kemudian kita masuk pada medan area itu, maka kita sudah berjihad. Oke. Kan banyak orang kaya itu tetangganya kiri, kanan, depan, belakang, 4 rumah itu dia bebaskan untuk mendapatkan beasiswa. Maka sesungguhnya dia sudah berjihad. Berjihad dengan hartanya. Masya Allah. Pak Kiai, jihad itu kan ya karena kita punya pemikiran ya, artinya setiap orang bisa kemudian mendefinisikan jihad dengan bermacam-macam cara gitu ya. Misalnya ada orang yang memahami jihad itu kaitannya dengan aksi misalnya radikalisme, terorisme, karena dengan landasan jihad. Jadi salah memahami, berbeda dalam memahami konsep jihad. Buat saya jihad adalah melawan kezaliman. Kalau misalnya lingkungan tidak bisa, ya saya bisa sebagai martir lainnya begitu. Mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya radikal ekstremisme. Nah ini kan artinya juga mereka memaknai orang-orang ini gitu, memaknai jihad dengan cara yang salah gitu. Tapi dalam sudut pandang mereka ya ini jihad gitu. Seperti apa kita harus melihat fenomena seperti ini Pak Kiai? Iya, ini memang bagian yang terpenting ya. Ketika ijtihad itu dianggapnya terbuka umum, maka siapa saja boleh melakukan jihad, boleh menafsirkan makna jihad. Kasus yang banyak terjadi ya di masyarakat ini bukan cuma ISIS ya, di Indonesia ada beberapa kali tindakan kelompok terorisme ya, dalam tanda kutip diberikan gelar oleh orang-orang terhadap mereka itu, yang mesti kita paham mereka mengatasnamakan gerakan jihad. Nah, oleh karena itu ada tambahan lagi syarat ya. Jadi kalau seandainya tadi syarat secara Qur'ani itu ada makna sungguh-sungguh, konteksnya fisabilillah, maka syaratnya itu harus dengan ilmu. Betul. Harus dengan ilmu. Nah kalau dengan ilmu maka dia nggak bisa menerjemahkan sendiri. Maka dia harus studi banding. Ya, studi banding. Dia harus melakukan studi antar mazhab umpamanya. Apakah mazhab-mazhab setuju kalau diartikan ayat ini maknanya seperti ini semua? Itu dilihat. Ya, studi antar mazhab itu untuk memberikan gambaran ada tidak yang mengartikan ini adalah maknanya yang semacam itu. Nah, ini yang malah berbahaya. Sangat berbahaya kalau orang tidak mau belajar, tidak mau bertanya, membaca dari kemudahan yang sudah tersedia, tetapi dia belajar dengan memahami sendiri, kemudian dia mengeksekusinya sendiri, itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, nggak boleh. Jadi justru melenceng dari konsep jihad yang sebenarnya, malah akhirnya mudaratnya yang banyak, karena membawa keburukan juga buat orang lain. Iya, betul. Nah, yang terjadi kasus-kasus tentang jihad yang sebenarnya dipahami itu sebagai teror, sebabnya satu, tidak mau komunikasi, tidak mau belajar kepada yang lebih luas. Kalau dia bilang, dia kan ada atasannya, dia kan ada gurunya, kan dia bertanya, ya ini benar memang proses tanya. Tapi dia tidak ada studi banding. Maksudnya dia bertanya pada orang yang sejalan, orang yang senada, coba tanya kepada yang beda. Memang eksklusivismenya tinggi gitu ya, tidak mau terbuka dengan pandangan yang lain. Benar, eksklusifnya itu yang menyebabkan bahaya itu. Jadi fanatik buta terhadap yang dipahami itu ya Pak Kiai, yang itu juga menjadi bahaya itu. Oke, menarik sekali pembahasan kita seperti biasa, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai. Pemirsa Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memaknai Hakikat Jihad. Pak Kiai, tadi kita membahas tentang bagaimana kita mendefinisikan jihad dalam tataran yang praktis ya. Misalnya bertempur di medan perang, kemudian kita mencari ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tapi sebenarnya kan ada memang hadis ya Pak Kiai yang menyampaikan bahwa
jihad yang sebenarnya itu kan jihad melawan nafs gitu, hawa nafsu. Itu juga kata baginda Rasulullah adalah jihad yang sejatinya dilakukan seumur hidup ya Pak Kiai, dan perjuangannya sampai mati ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Iya. Al-jihad fituli zaman. Jihad yang berlaku selama-lamanya itu jihadun nafas. Jihadun nafs. Jadi dia tidak ada ruang dan waktu yang membatasinya. Jadi orang yang melawan hawa nafsunya sendiri semakin berat, semakin bagus. Ayatnya tadi itu yang menjelaskan wajahidu fillah bi amwalikum wa anfusikum, itu ada kalimat sebelumnya, infiru khifafan wasiqalan. Berangkatlah kalian berjihad itu khifafan. Khifaf itu maknanya ringan. Wasiqalan dalam keadaan berat. Nah, ini sama tambahan lagi yang Quran ini. Ukurannya itu bisa jadi ada yang ringan, bisa jadi yang berat. Oke. Ulama-ulama tafsir mengatakan khifafan wasiqalan itu maknanya syubbanan wa kuhulan. Berjihad ketika masih muda atau sudah tua. Yang kedua penafsiran khifafan wasiqalan ghaniyan wasaqilan, ketika dia banyak duit dan ketika dia nggak punya duit. Dalam segala kondisi. Nah itu orang bisa melakukan jihad. Nah sehingga kalau seandainya dia menahan sesuatu itu berat rasanya dan dia menganggap itu dia sedang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia berjihad. Seperti orang yang menahan cinta. Mbak Mila, ada seorang sudah punya suami. Kemudian dia senang sekali dengan bintang film. India namanya. Atau K-pop ya. Bollywood maupun Hollywood itu. Cintanya luar biasa. Dengan sesuatu karena fasilitas dan lain sebagainya, ketemu dia. Dan dia bisa berbahasa ya. Tetapi dia tidak mau menyatakannya. Dia tidak mau menyatakannya karena dia sadar dia sebagai seorang istri. Dan dia sadar benar ini bintang film itu dunia maya, bukan dunia yang sebenarnya. Bisa jadi rumah tangganya jangan-jangan tidak sebagus yang digambarkan gitu. Maka dia tidak mau menyatakannya. Cuma cintanya semakin berat. Cuman berat dan dia bertahan itu. Ada makna jahada, makna kesungguhan dia nekannya itu. Dan fisabilillahnya karena dia menganggap ini nggak boleh. Maka orang yang mati menahan cinta kepada orang yang dia tidak mungkin menyatakan itu, matinya mati jihad, mati dalam keadaan syahid. Wah. Karena kriterianya terpenuhi. Dia bertahan keras, itu yang maknanya khifafan wasiqalan. Berjihadlah ketika kamu enteng maupun yang berat. Jangan gini, saya pilih yang enteng-enteng aja. Saya kan cewek, nggak mungkin bisa jadi dikasihnya yang berat. Gitu. Oke. Jadi itu konsep jihad itu sebenarnya dalam setiap kondisi Pak Kiai. Berat, ringan, berat, kaya, miskin, setiap kita itu memang punya kewajiban. Jadi setiap diri kita tuh jatuh kewajiban jihad ya Pak Kiai? Wajib. Jihad itu bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain. Fardu kifayah itu dalam pengertian tidak semua orang wajib berperang. Kalau pada konteks kita. Maka orang yang tidak dalam ditugaskan secara khusus, maka dia fardu kifayah. Kalau sudah ada orang, jadi seperti kita nih ya, negara kita ini. Kalau sudah ada orang yang menjaga perbatasan, ada pasukan yang khusus yang menjaga kedaulatan, maka konsep jihad itu sebenarnya sudah menggugurkan orang-orang yang ada di Indonesia semua. Karena apa? Sudah ada yang mewakilinya gitu. Nah begitu juga sepanjang Islam ini sudah ada yang menjaganya, yang memeliharanya, buat regulasi supaya jerat-jerat bagi orang yang penistaan dan sebagainya. Mereka yang melakukan tugas-tugas fungsional regional itu tadi, maka dia sudah mewakili seluruh umat manusia yang muslim di negara kita ini. Itu hukum
fardu kifayahnya seperti itu. Diwakilkan. Tapi nanti akan ada pada fase dia fardu ain. Pada saat yang konfrontatifnya dan dia cuma dia yang bisa memegangnya. Umpamanya kemampuan dia dalam IT umpamanya ya. Dia yang mesti mengendalikan, dia yang bisa mengantisipasi, buat dia wajib tuh fardu ain. Atau kita punya keahlian tertentu yang negara membutuhkan itu, pada saat itu fardu ain. Tapi bila tidak semacam itu, maka fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi jatuhlah kewajiban jihad itu kepada diri kita masing-masing dalam setiap perannya. Bahkan kalau kita lihat sesulit, karena sulit sih, karena itu adalah musuh terbesar. Misalnya hawa nafsu Pak Kiai, menahan amarah aja. Itu kan luar biasa ya, kadang ada ego manusia kalau misalnya mungkin harga diri kita kemudian disinggung oleh orang lain gitu kan, ada kemarahan yang kita ingin sampaikan gitu. Tapi kan di sisi lain kita tahu bahwa menahan amarah itu kan bagian juga dari ibadah, itu adalah bentuk juga jihad. Berat sekali kan Pak Kiai, menahan amarah itu kan berat sebenarnya. Itu hal yang paling yang sering kita rasakan tapi juga berat untuk dilakukan. Pahala jihadnya apakah kita juga mungkin mendapatkannya Pak Kiai dengan maksimal gitu? Iya, bahkan orang yang terbaik itu ketika dia punya kesempatan untuk membalas, dia punya power, ya. tapi dia tidak memanfaatkan dua yang dia punya, pahalanya lebih besar dengan orang yang cuma bertahan, tetapi sebenarnya bertahannya karena dia nggak bisa membalas. Gitu. Jadi betapa itu dia punya nilai plus. Kan ada, saya pernah dengar ya, seorang marinir berpuasa gitu, berpuasa dia. Tetapi dalam berpuasa di tengah jalan itu dia diolok-olok gitu, pakaian dinas kemudian dia diolok-olok gitu, ya oleh yang punya stratanya lebih rendah di bawah dia gitu. Dia bilang sebenarnya kalau saya lawan saya lebih kuat karena saya lebih muda. Kemudian saya tentara, saya punya senjata gitu. Tetapi saya tahan karena waktu itu saya sedang berpuasa. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa saya diam ini karena saya berpuasa, juga saya tidak mau menyatakannya. Dia bilang, Pak Ustadz apakah pernyataan saya itu, sikap saya, pilihan saya itu baik? Saya bilang ini super bagus. Karena dia nggak menyatakan sedang berpuasa, dia tidak memanfaatkan fasilitas yang dia punya, tidak memanfaatkan kalau dia masih muda lebih kuat gitu loh. Nah itu jadi pada saat itu dia double ya kebaikan yang dia dapat itu. Itu juga bagian dari sebenarnya kan menekan ego, menekan amarah, menekan hawa nafsu kan Pak Kiai. Ya, nah saya bilang setelah itu sampai pulang, masnya pulang ke rumah. Ada nggak rasa yang dirasakan gitu? Oh oke. Nah, ya, rasa. apakah dengan menekan sedemikian rupa itu, kan biasanya pada teori Archimedes semakin ditekan maka semakin tinggi dorongannya gitu. Ketika semacam itu, apakah ada rasa penyesalan dan lain sebagainya? Enggak, Archimedes tidak berlaku. Tidak berlaku untuk hal ini. Tidak berlaku. Pada saat kemampuan dia double. Ya, double cover menahan untuk tidak marah, membalas dan lain sebagainya, kebahagiaan itu lebih menyenangkan. Luar biasa. Nah nanti kita bisa elaborasi lebih panjang lagi Pak Kiai di segmen berikutnya terkait bagaimana itu tadi ya, dampaknya ketika kita bisa melawan hawa nafsu ini sebagai bagian dari langkah jihad. Di segmen berikutnya kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memaknai Hakikat Jihad. Pak Kiai, memang agak kembali ke awal, tapi saya ingin tahu. Jadi kan selalu jihad itu kalau dari pembahasan kita tadi, saya menyimpulkan jihad itu poinnya 3, parameternya 3. Yang pertama adalah kemudian sungguh-sungguh dulu, ada fisabilillah. Yang paling penting tambahnya adalah dengan ilmu. Karena kita akan tahu jihad kita itu akan berarti atau tidak, bernilai atau tidak. Nah bersungguh-sungguh itu juga sangat subjektif, ya kan? Sungguh-sungguh yang ukurannya gimana? Adakah memang Allah
atau Quran memberikan panduan sungguh-sungguh yang seperti apa yang kemudian bisa membawa kita kepada kebaikan dan pahala jihad? Dulu ketika surah Al-Hajj yang menjelaskan tentang jihad, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah haqqa jihadi, sebenar-benarnya jihad. Sebenarnya Maka sahabat-sahabat nggak bisa tidur. gimana ya gitu ya? Kalau jihad menurut yang sebenar-benarnya, siapa yang bisa masuk surga kalau begitu? Karena yang mengatakan sebenar-benarnya itu Allah, maka standarnya standar Tuhan. Allah, iya betul, betul. Saya pikir ya, dalam tafsir diuraikan penjelasan tentang haqqa jihadi itu, saya pikir orang-orang dulu, sahabat-sahabat itu pintar. Dia Sangat. dengar kalimat itu aja dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Masya Kapan Allah. masuk surganya? Karena ukurannya itu adalah ukuran ketuhanan. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Mana mungkin bisa. Maka mereka berkumpul, bermusyawarah, perwakilan menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kami tidak bisa melaksanakan, ya, menerjemahkan dalam bahasa kehidupan haqqa jihadi. Bagaimana Nabi mensikapi? Nabi juga nggak bisa jawab juga. Dalam hati ya benar juga kan. Iya. Sehingga ulama-ulama ya memberikan penjelasan. Ada ketika ayat yang turun kepada Nabi itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kau kepada Allah semampu kau melakukannya. Maka ulama-ulama mengatakan ayat haqqa tuqatih itu dimansuhkan, dibatalkan dengan mastata'tum. Jadi berjihadlah, jadi seakan-akan wajahidu fillahi mastata'tum. Pengganti dari haqqa jihadi itu begitu. Oh, jadi semampunya. Iya, Pak Kiai. Jadi ukuran saya sama Mamila nggak sama. Nggak sama, beda pasti ya Pak Kiai. Setiap orang pun sama berjihadnya. Jadi nggak boleh saya bilang, udah saya stop. Ini Mila segini, saya segini juga. Nggak boleh. Ketika kita masih bisa menggenjotnya, maka saya wajib menggenjotnya. Karena ukurannya mastata'tum. Jadi ukurannya subjektif. Iya. Sesuai Sangat dengan... iya, sangat tergantung dengan kemampuan si orang ini kan Pak Kiai. Ya. Dan Allah paling tahu lah. Allah kan juga yang menciptakan kita, yang paling tahu karakter kita. Bahwa ya manusia tuh kan dengan limitasinya, dengan keterbatasannya, ya Allah pasti melihat lah. Bukan pada keterbatasan kita, tapi bagaimana proses kita untuk mencapai apa yang Allah mau kan, yang sebenarnya Allah lihat kan Pak Kiai gitu. Usaha kita seperti apa kan gitu ya. Jadi iya sih, artinya sebenarnya ketika belajar konsep jihad tuh ada optimisme yang sebenarnya dibangun. Bahwa Allah itu maha baik, kita bisa dengan cara kita masing-masing kita bisa mendapatkan pahala jihad kok insya Allah. Bisa. Nah Pak Kiai, tantangan terbesar di era saat ini tuh dalam berjihad seperti apa ya kalau menurut Pak Kiai? Kita dianggapnya orang yang kaku. Kondisi sekarang. Kemudian kita berjihad kalau kita tidak bisa mensiasatinya, kita dianggap itu ketinggalan zaman gitu loh. Dalam manahallahu anhu, ketika jihad adalah bermakna menjauhi segala yang dilarang. Ya. Jadi jihad yang paling berat itu adalah manahallahu anhu. Berjihad melarang segala sesuatu yang dia nggak boleh melakukannya. Kan nggak ada yang tahu kan. Dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya fasilitas. Ketika dia di ruangan sendiri, dia tidak melakukannya, maka jihadnya yang jadi saksi itu malaikat. Bukan berarti dia nggak punya saksi kebaikan. Itu yang paling berat. Ada fasilitas, kesempatan, kemampuan, tetapi dia tetap menahap. Karena jihad menurut dia adalah jahada nafsahu manahallahu anhu. Dia menahan dirinya dari segala yang dilarang oleh Tuhannya. Itu jihad yang fikulil umur, sepanjang umur. Hayat. Masya Allah. Wah, konsep jihad itu kan dalam Quran juga sebenarnya erat kaitannya dengan keadilan ya Pak Kiai ya. Dan rahmat gitu.
eh, korelasinya bisa jelaskan nggak Pak Kiai? Jadi jihad itu ada keadilan di situ, ada rahmat di situ. Bagaimana menghubungkan di antara ketiganya Pak Kiai? Kepentingan orang itu kan bebas. Manakala kepentingan seseorang itu sudah melanggar hak asasi oleh orang lain, maka di situ timbul hukum jihad. Begitu juga sebuah kedaulatan negara. Ketika kedaulatan itu yang diakui, dibenarkan dan merugikan kedaulatan orang lain, maka melahirkan medan jihad. Jadi sangat sederhana pada situasi dan kondisi padapun itu dia akan timbul itu. Jadi ya yang orang yang jeli dia bilang, ini waktunya saya berjihad gitu. Ya. Jadi bisa sangat memungkinkan seperti itu. Nah, ini menarik Pak Kiai. Kan memang itu tadi ya konsepnya. Bahwa jihad berkaitannya sama keadilan itu. Iya. Ada situ ada ketidakadilan yang memperbolehkan kita melakukan jihad. Iya. Nah, itu yang juga sangat sangat apa ya? Itu bisa menjadi landasan buat orang-orang yang tadi ya, yang kemudian berpikirnya radikalisme karena merasa negara dalam pandangan mereka mungkin ya, negara tidak adil kepada rakyatnya, pemimpinnya zolim kepada rakyatnya, dan kita punya hak untuk melawan gitu dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, berarti yang kemudian salah caranya atau pemahamannya juga Pak Kiai yang juga kemudian bisa salah gitu. Kalau caranya iya sih, dua-duanya iya sih. Caranya kan bisa karena bisa melukai orang lain gitu. Actionnya kan kekerasan bisa berdampak juga pada orang lain ya gitu. Tapi pemahamannya juga bisa salah. Bisa jadi, ya bisa jadi pemahamannya yang salah, tidak mau komparasi. Yang kedua bisa jadi caranya yang salah. Nah, ada sebuah pemahaman pembanding gini Mbak Mila. Ada 7 golongan, sab'atun fi zillillah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan dalam naungan Allah yang pada saat itu tidak ada naungan, cuma satu naungan Allah. Kan berarti dia selamat tuh. Aman itu karena dia dinaungi oleh Allah. Nomor 1 itu imamun adilun, bukannya orang alim. Bukannya orang alim, bukan orang cendekia, bukan kiai, bukan syekh, bukan ustadz, bukan. Imamun adilun, imam yang adil. Apa hebatnya dia kok sampai dijadikan nomor 1 dan dia lebih dahulu masuk surga sebelum orang alim. Orang alim, alim ulama. Kenapa? Karena kebijakan dia, ketetapan dia, tanda tangan dia memberi pengaruh secara besar-besaran, masif jadi keuntungannya. Begitu juga kalau dia menandatangani yang salah, kebijakan yang salah, dosanya luar biasa karena lipatan dari penderitaan yang diterima orang lain gitu. Oh, jadi kita harus hati-hati juga ya Pak Kiai dalam memaknai jihad juga gitu ya. Itu tadi pentingnya ilmu, pentingnya uji komparasi gitu ya. Betul. Mencari guru sebanyak-banyaknya itu juga penting dalam memperkaya dan mematangkan pandangan kita terhadap jihad ya. Benar. Ulama mengajarkan kalau ngaji jangan puas cuma 1 guru. Iya, betul. Kalau bisa punya guru 1000. Betul, Masya Allah. Kalau nggak bisa 1000, 100 dah. Kita lihat biografi ulama-ulama besar itu. Berguru kemana? Gurunya itu ratusan. Baik. Nah itu menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang, kaliman seseorang pada saat dia membutuhkan banyaknya guru sehingga dia tidak merasa bahwa dia merasa cukup dengan apa yang dia pahami. Oke, Masya Allah. Itu penting. Masya Allah, itu penting. Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih jazakallahu khair ilmunya hari ini. Pembahasannya luar biasa. Banyak hal yang baru, banyak hal yang juga menambah hasanah pengetahuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, menjadi amal jariah juga untuk guru kita yang sangat kita banggakan ini. Semoga Allah jaga Pak Kiai, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut dan bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diarah dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah.